Shalom sahabat Skriptura. Dalam video seri Renungan Skriptura hari ini, kita melihat dari Mazmur nomor 51 ayat 10 sampai dengan 14. Bagian ini adalah doa pemulihan dari Daud yang sangat jujur di hadapan Tuhan. Fokusnya bukan pada keadaan luar, tetapi perubahan dari dalam. Kita akan melihat melalui 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani untuk mendalami teks ini. Kata kunci yang pertama, Lev Tahor, artinya hati yang murni. Di ayat ke-10, Daud berkata, "Ciptakanlah dalam aku hati yang murni ya Tuhan." Kata ciptakanlah berasal dari kata Ibrani yang dipakai untuk tindakan penciptaan oleh Tuhan. Artinya, Daud tidak meminta perbaikan kecil. Ia meminta penciptaan ulang dari dalam dirinya. Hati yang lama tidak cukup untuk diperbaiki, tetapi perlu diganti dengan yang baru. Kata kunci yang kedua, roah nahon. Artinya, roh yang teguh atau kokoh. Masih di ayat ke-10, Daud meminta agar rohnya diperbarui menjadi teguh. Ini menunjukkan bahwa setelah hati diperbarui, ia membutuhkan kestabilan dalam menjalani hidup bersama Tuhan. Roh yang teguh adalah roh yang tidak mudah berubah arah, tetap setia dan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kata kunci yang ketiga, sason, artinya sukacita yang meluap atau penuh kegembiraan. Dalam ayat ke-14, Daud berkata, "Kembalikanlah kepadaku sukacita keselamatanmu." Kata sason menggambarkan sukacita yang dalam, kuat, dan melimpah di dalam diri. Ini bukan sekedar perasaan senang biasa. Ini adalah sukacita yang lahir dari pengalaman dipulihkan oleh Tuhan. Berdasarkan teks ini, jika kita mengikuti alurnya, ada proses yang sangat jelas. Pertama, Daud memulai dari hati. Ia sadar bahwa akar masalahnya ada di dalam. Karena itu, ia meminta yang baru, yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, ia meminta roh yang teguh. Ini menunjukkan bahwa setelah perubahan terjadi, dibutuhkan keteguhan untuk tetap berjalan dengan benar. Tanpa roh yang teguh, perubahan itu tidak akan bertahan. Ketiga, hasil akhirnya adalah sukacita yang dipulihkan. Ketika hati sudah diperbarui dan roh diteguhkan, maka sukacita keselamatan itu kembali hadir. Dari teks ini kita bisa belajar bahwa pemulihan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Karena hanya Tuhan yang sanggup menciptakan hati yang baru, meneguhkan kita dan memenuhi sukacita kita. Mari kita belajar datang dengan jujur kepada Tuhan dan mengalami pemulihan yang sejati. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa dalam video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.